Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Bina Iman pada hari ini, di mana hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-18 dan ke-19 yang demikian bunyinya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Renungan pada hari ini saya beri judul, Menjadi Kaya untuk Kehidupan yang Sejati. Saudara yang terkasih, dalam tema kita pada dua bulan ini, kita sedang belajar untuk kita mau menghidupi satu kehidupan dalam satu pengetahuan dan pengenalan yang benar kepada siapa yang kita percayai. Yaitu hari ini terutama kita akan melihat dalam hal keuangan. Bagaimana kita mempercayai akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam hal keuangan. Nah, firman yang baru saja kita baca ini berbicara mengenai satu hal untuk kita benar-benar bisa menghidupi satu kehidupan di dalam kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Manusia di dunia tentunya berusaha untuk mengumpulkan dan mencari harta supaya memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera. Namun Tuhan berbicara sesuatu yang lain. Tuhan mengingatkan kepada kita terutama melalui hambanya itu Rasul Paulus, yang dimana surat yang dituliskan kepada anak rohani itu Timotius, supaya memperingatkan kepada orang-orang percaya supaya jangan mempunyai kehidupan seperti orang-orang di dunia ini yang mencari kekayaan hanya untuk dirinya di kehidupan yang saat ini. Firman Tuhan berkata di ayat ke-19 bahwa kita perlu belajar mengumpulkan harta yang akan berguna nanti untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kelak ketika kita sudah kembali ke dalam tangan Tuhan dalam kerajaan surganya. Nah, hal ini tentunya selaras dan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana di dalam pengajaran Yesus di bukit, dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ke-21, demikian bunyinya. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Yesus berkata dalam firman ini, bagaimana dia mengajar kepada kita, hati-hati. Banyak orang mengira ketika dia mengumpulkan harta di bumi ini, maka dia akan bisa memeliharanya terus untuk nanti masa tuanya, atau mungkin juga untuk anak cucunya. Tapi Tuhan berkata bahwa di bumi ini ada banyak hal yang akan bisa mengganggu, yaitu ngengat dan karat, dan juga pencuri yang bisa membongkar dan mencurinya. Pilihan ada di tangan kita, saudara yang terkasih. Apakah kita mengenal dan mau mengikuti jalan daripada Tuhan yang kita kenal ini, yang mengajarkan kita untuk mengutamakan yang di sorga, di mana kelak ketika kita bersama dengan Dia, tidak ada yang bisa mengganggu harta kita. Juga yang tertulis dalam kitab Lukas, hal yang serupa, namun ada sedikit penekanan di sini yang diajarkan oleh Tuhan. Di mana Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 31 sampai 34, demikian bunyinya. "Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Matius 6:33 juga berkata demikian, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Dan kemudian ayat 30-34 dikatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau betul-betul percaya kepada Tuhan dan kita tidak khawatir? Bukan saja kita sekedar mengumpulkan untuk surga, tetapi juga kita berbagi selama di bumi ini. Sehingga banyak orang
merasakan berkat yang Tuhan berikan melalui hidup kita, untuk mereka juga mengenal Tuhan yang hidup yang kita percayai. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadilah kaya untuk kehidupan yang sejati di surga kelak. Tuhan memberkati.